Ini seragamnya baru Pak Irfan ya. Kebetulan warnanya mirip sama TV Parlemen ternyata. Mirip. Ya, yang pertama kalau berbicara soal keuangannya tadi udah diulas banyak sama teman-teman, ada juga tadi sama Prof Haris. Ya mungkin saya mengapresiasi Pak, karena setelah bersih-bersih kemarin itu istilahnya habis cuci piring, kalau melihat dari laporan keuangannya mulai ada tanda-tanda kehidupan, mulai bertumbuh. Dan kalau melihat gestur bicaranya Pak Irfan sekarang ini bener-bener confidence banget Pak, itu berarti kan gampang nih kita ngelihatnya, oh berarti memang perusahaannya bertumbuh. Nah tinggal dipertahankan saja supaya bisa lebih baik lagi. Kemudian yang kedua Pak, baik dari yang kejadian di haji yang tadi disampaikan sama Pak Irfan juga, dan juga ada beberapa kali saya telepon langsung ke Pak Irfan untuk minta tolong, itu berarti kan memang masih banyak kejadian-kejadian yang itu penyebabnya adalah alasan operasional Pak Irfan. Nah itu tolong diperhatikan lebih lanjut Pak, diperhatikan dengan seksama, karena kan imbasnya ini kan juga nanti menggerus daripada pendapatan yang seharusnya bisa dicapai Pak. Mungkin gak sampai rugi, tapi kan jatuhnya itu kan apa namanya, intangible loss kan Pak. Nah itu mudah-mudahan bisa segera dapat solusinya lah, jadi nggak permasalahan teknis mulu, ada yang mesinnya rusak dan lain sebagainya. Tadi Pak Irfan juga sempat cerita, ternyata dengan kerusakan seperti itu bisa mengakibatkan banyak rute penerbangan yang akhirnya mesti disesuaikan. Nah mudah-mudahan bisa diperbaiki dengan segera lah, atau bisa dimitigasi lebih dalam untuk permasalahan operasional. Kemudian yang ketiga, menyambung dari yang disampaikan sama Prof Darmadi tadi, berbicara soal dari sisi marketingnya Pak. Saya nggak tahu Pak ya, tapi kalau di benak saya atau mungkin benak generasi milenial atau mungkin Gen Z, kalau bicara Garuda itu di preferensi saya Pak, itu dua hal Pak. Satu itu tua, yang kemudian yang kedua itu cenderung mahal. Nah ini kan berarti kan mesti bisa ada strategi-strategi yang bisa istilahnya itu apa ya, memperbaiki atau mungkin bisa membangun citra baru daripada Garuda, yang mana itu nanti bisa mengoptimalkan juga Pak. Karena kalau kita sekarang melihat ini kan pasar-pasar anak-anak muda yang mungkin mumpuni juga untuk terbang naik Garuda, tapi mungkin preferensi di benak mereka bukan Garuda. Nah ini butuh dipikirkan untuk apa ya, brandingnya supaya bisa lebih masuk di preferensinya anak-anak muda, mungkin seperti itu Pak. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, menyambung untuk hal ini, bisa juga Pak, selain kolaborasi dengan jaringan hotel seperti yang di Bali yang tadi Bapak sampaikan itu, sekarang ini kan tren untuk event-event olahraga itu kan naik drastis Pak, luar biasa perkembangannya. Sport tourism, industri di sektor ini itu bertumbuh pesat Pak setelah Covid Pak, kelihatan banget. Nah ini bisa Pak, entah Garuda atau mungkin nanti Garuda Group, Citylink-nya itu ngambil captive di sini Pak, karena banyak banget bentar lagi event-event seputaran olahraga. Apalagi contoh, sepemahaman saya yang dapat free bagasi untuk penerbangan untuk alat-alat olahraga itu Garuda ya Pak ya, dapat free Pak ya. Contoh nih Pak, event-event sepeda, kemudian event triathlon juga, karena kebetulan kemarin saya baru ikut triathlon juga itu. Ini kan kesempatan nih yang bisa dimasuki sama Garuda, entah Garuda ataupun City lah, kalau saya bicara Garuda Group lah, untuk bisa berkolaborasi dengan acara-acara olahraga, karena potensi marketnya saya rasa besar ini Pak. Dan memang saya cukup sering menyuarakan juga berkaitan dengan sport tourism ini, jadi siapa tahu bisa menjadi potensi baru yang bisa digalang oleh Garuda Indonesia. Kira-kira itu Pak Irfan beserta seluruh jajaran, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan panjenengan bisa ya jauh lebih baik lah penerbangan milik
apa milik negara. Ya, tinggal Garuda Group, yang lainnya udah KO Pak. Kira-kira itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.